Jadi saya mau manual aja seperti hari ini kita membahas tentang perkembangan peradaban Islam pada masa pemerintahan Ayyubiyah. Bapak dan Ibu mungkin sudah membaca ada modul di KB4 tentang dinasti Ayyubiyah. Ini merupakan tambahan ya. Nah, kita bahas dari dinasti Ayyubiyah. Ini merupakan sebuah dinasti besar ya yang didirikan oleh suku Kurdi. Jadi kalau kita pernah membaca tentang dinasti Fatimiyah, dinasti Ayyubiyah ini hanya sebagai kesultanan, tetapi dia di bawah mengakui gitu ya pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah. Jadi merupakan bagian gitu dari pemerintahan Abbasiyah. Nah, gelar pimpinannya adalah sultan ya. Jadi sebenarnya yang membedakan antara kerajaan Islam dengan kerajaan lain itu adalah penyebutan gitu ya. Jadi kalau terutama misalnya kalau kita kaitkan dengan di Indonesia ada kesultanan, ada kerajaan. Jadi kalau kerajaan itu identik dengan kerajaan Hindu, kerajaan Buddha gitu ya. Tapi kalau yang berupa agama Islam gitu ya, itu biasanya disebut dengan kesultanan gitu. Sehingga pemimpinnya digelari dengan sultan gitu. Nah ini juga yang dilakukan di dinasti Ayyubiyah. Ini pimpinannya disebut dengan sultan. Pendirinya Salahuddin Al-Ayyubi, jadi sukunya ini suku Kurdi ya. Nah kemudian pada masa Fatimiyah, ini kan Fatimiyah berhasil ditaklukkan, kemudian Mesir di bawah kepemimpinan Nuruddin ini meninggal. Lalu panglima perangnya Salahuddin Al-Ayyubi memproklamirkan berdirinya Daulah Ayyubiyah di Mesir tahun 1175. Kemudian diakui juga oleh Kekhalifahan Abbasiyah pada tahun yang sama sebagai penguasa Mesir, Palestina, Syria bagian tengah, Arab bagian barat, Afrika Utara, dan beberapa wilayah lainnya ya berhasil dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi ini. Nah, kemudian Salahuddin ini juga melebarkan sayap kekuasaannya ke Suriah di utara Mesopotamia. Banyak wilayah yang berhasil dikuasai, misalnya di Damaskus tahun 1173, lalu ke Aleppo, ke Mosul gitu ya. Dan Salahuddin Al-Ayyubi ini juga diakui kehebatannya ya oleh beberapa wilayah ya, terutama tadi di Abbasiyah itu sendiri gitu ya. Nah kemudian reaksi pemerintahan Islam di Baghdad dan hubungan pemerintahan Abbasiyah di Baghdad atas berdirinya dinasti Ayyubiyah. Nah, ini memang para khalifah pada kekuasaan dinasti Abbasiyah ini mereka juga mengakui dan bersimpati kepada rajanya di dinasti Ayyubiyah ini dengan mengirimkan hadiah. Jadi untuk mempererat hubungan antara kedua kekhalifahan ini mereka saling berkirim hadiah gitu ya. Ini sudah biasa terjadi gitu. Nah, kemudian para raja dari dinasti Ayyubiyah ini juga menjalankan kewajiban moralnya kepada Khalifah Abbasiyah, misalnya pada acara kematian Ali, putra Khalifah An-Nasir. Nah, ini khalifahnya ini mengirim surat pemberitahuan kepada para penguasa dinasti Ayyub bahwa sang khalifah ini sangat menyayangi mendiang putranya, kemudian mengusulkan supaya Ali diangkat sebagai putra mahkota sepeninggalnya nanti. Nah, mendiang almarhum Abu Hasan Ali ini adalah seorang yang dermawan, suka berderma, kemudian melakukan amal kebajikan, dan perilakunya ini sangat terpuji ya Pak, Bu, sehingga mereka sangat disukai oleh orang-orang tertentu maupun orang-orang awam gitu. Lalu, mohon maaf ini jadi ke enter. Saya biasanya pakai yang slideshow, jadi langsung ternyata ini tadi pencet enter. Nah, sejumlah protokoler resmi khalifah sebagai lambang persetujuan atas legalitas pemerintahan raja di seluruh dunia, misalnya memberikan kekuasaan, kemudian memberikan jubah atau mantel berwarna hitam, lalu memberikan pakaian-pakaian. Nah, kemudian kerjasama dengan pemerintah Abbasiyah, hubungan antara Salahuddin dengan Khalifah Abbasiyah ini kan memang sangat baik gitu ya, sehingga hampir tidak ada perselisihan sampai ke tingkat permusuhan gitu ya. Jadi segala sesuatu ketika ada konflik atau ada permasalahan, mereka selalu berdiskusi gitu ya, sehingga bisa diselesaikan dengan baik. Nah, loyalitas Salahuddin ini juga tidak lepas dari keterikatannya dengan keluarga Zangki. Nuruddin Mahmud ini sangat menyukai kekhalifahan Abbasiyah.
Kemudian sejak menjadi Perdana Menteri bagi Daulah Fatimiyah tahun 567 Hijriah, Salahuddin ini betul-betul sudah menunjukkan loyalitasnya kepada Abbasiyah ya. Misalnya contohnya ketika dia sedang berkhutbah, dia ini menghentikan khutbahnya dan memuji gitu ya Sultan Fatimiyah, lalu mengganti dengan khutbah yang memuji Khalifah Abbasiyah di atas mimbar-mimbar masjid di Mesir. Ada beberapa peradaban Islam yang dicapai pada masa dinasti Ayyubiyah, misalnya dalam bidang ekonomi, sumber income dari jizyah, nah kemudian ada sumber income dari fidyah atau tebusan, lalu ada sumber dari harta ghanimah, rampasan, dan sumber-sumber pemasukan dari pajak, gitu ya. Lalu dalam bidang pendidikan, misalnya ada Masjid Al-Azhar yang dijadikan madrasah agama, lalu mendirikan sekolah-sekolah dan zawiyah-zawiyah. Kemudian pada masa pemerintahan Ayyubiyah ini juga di bidang arsitektur ini cukup berkembang ya. Misalnya teknik perbentengan ini bahkan banyak dipelajari dari tentara salib dan dinasti Fatimiyah. Kemudian ada Masjid Al-Firdaus yang dibangun di Aleppo tahun 1236. Ini merupakan sebuah mahakarya dari Ayyubiyah ya. Lalu ada pembangunan tembok di Kairo. Ini dibangun untuk pertahanan militer. Dan di bidang kesehatan juga terdapat pembangunan beberapa rumah sakit ya, sehingga pelayanan kesehatan ini bisa dilakukan secara maksimal. Lalu kalau kita lihat sebab-sebab kemunduran dan keruntuhan dinasti Ayyubiyah, diantaranya berhentinya sistem reformasi. Jadi, pemerintahan dinasti Ayyubiyah ini bukan disebabkan karena meninggalnya sang pemimpin atau pendiri, tetapi karena kurangnya fikih gerakan pada madrasah-madrasah reformasi, kemudian